nggak bisa kotor begini. Hentikan kerja outsourcing. Ganti iya. sistem kontrak. Iya, bukan begitu dong. Ini tapi jadi kotor dong. Apa-apaan namanya sih? demo. Iya demo, bukan begitu caranya. Demo juga harus ada aturannya. Iya, aturan demo tadi. Iya, nggak bisa. Aduh, sebentar ya, sebentar. Tadi demo orang di luar, Allahu Akbar. Itu mah di samping ngedenge, Sami Allahu liman hamidah. Ya itu mah sholat. Atau kumaha iya teh? Outsourcing teh bubarkan teh. Aduh, enggak begitu deh, enggak begitu. Tunggu sebentar ya. Sapa dulu pemirsa yang udah nungguin nih. Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Aneliu dapat kembali menjumpai Anda tentunya dalam acara Ngariung Mangga tuh. Nah seperti biasa saya Aneliu tidak sendirian nih sebagai Nyi Gelis ini nggak mungkin sendirian karena ditemani oleh Mang Emang. Nah tapi Mang Emangnya lagi demo atuh. Lagi demo nih pemirsa. Atuh sok atuh, perhatikan. Iya tapi bukan begitu dong caranya. Naikin gaji. Naikin gaji apa? Emangnya pernah minta? 10 tahun Nyai, abdi teh jeung Nyai tara minta kenaikan gaji. Lah justru berhubung selama 10 tahun itu nggak pernah naik gaji, jadi kamu masih tetap kerja di sini. Coba kalau misalkan minta naik gaji, udah dipecat sama mama saya. Gitu. Enak aja pecat. Tidak naik gaji. Ya jangan begitu dong, harus pokoknya saya pelan-pelan, minta naik gaji. Harus ada aturannya dong, nggak bisa main begitu. Itu udah ditempel-tempel. Ya bisa dibersihin, bisa diberesin. Naik heula. Jadi mau naik. Kalau saya nggak mau naikin gaji, Nyai dinaikin kurang. Oh jangan. Kumaha tuh? Jadi mau naik gaji. Ya udah, pokoknya bulan depan naik ke lantai 3. Lantai 3 tuh kemana? Gaji kan naik teh lantai. Iya nanti ngambil gaji naik, ngambil gajinya naik ke lantai 3. Emang ada lantai 3 di dia teh? Ya nggak ada sih, tapi kan maunya naik. Nggak mau Nyai, itu kumaha tuh? Iya lagi apa-apaan UMR mana UMR? Urusan makin ruwet. Sekarang gini, memangnya Mang Emang ini mau ini outsourcing ngerti nggak? Ngerti outsourcing? Apa coba? Outsourcing OT keluar. Keluar. Terus source-nya? Lain. Ya, makanya ganti kontrak. Mau ganti kontrak? Mau dikontrak. Kalau kontrak sama outsourcing beda. Bedanya apa? Kalau kontrak kan aja bisa dikontrakin rumah. Lah, kontrakin naon gitu atuh. Ya enggak begitu. Makanya deh kalau mau mengerti lebih dalam tentang outsourcing ini, nanti Ane panggil deh. Pokoknya lamun abdi teh dinaikin gaji, abdi yang jadi bosna. Loh, terus Nyi Gelisnya kemana? Jadi dia jadi mamang. Jadi Nyi Gelis pakai itu? Emang. Pakai sarung gitu? Emang. Atau kumaha tuh? Iya nggak bisa begitu dong. Gini aja deh, kalau misalkan mau ngobrol, mau ngerti lebih dalam, mau menilik lebih dalam tentang outsourcing ini, gampang. Nanti Nyi panggil Uwa Nyi, ada. Saha teh? Ada, makanya nggak usah marah-marah begini. Ya udah deh, dibersihin deh. Gampang nanti dipanggil. Awas Nyainya. Bener gampang. Mereka dites saha? Ada, pokoknya udah deh, nggak usah. Aduh, ini lagi siapa sih yang nyuruh-nyuruh begini? Saya. Iya, terus yang nulis-nulis ini siapa? Eta kru. Oh, kru. Jadi ada krunya yang nulis. Ya, tuh demo nama lagi kumaha. Terus yang nempel-nempel siapa? Manena? Terus ngapain disuruh-suruh aja mau? Pan memang gitu. Oh, emang tugasnya ya. Udah diberesin dulu deh. Aduh, ini apa-apaan sih kayak begini. Tuh. Tapi naik gaji benernya? Besok ya, minggu depan deh. Minggu depan dikasih naik deh. Alhamdulillah. Tapi kan belum tentu di-approve, belum tentu disetujui. Tupan. Kumaha Nyai? Iya pelan-pelan dong, harus ada aturannya. Nggak bisa kayak gitu. Outsourcing. Ayeuna orang sabulan sabaraha? Berapa emangnya? Berapa? 500.000. 500.000? Iya, saya minta setengah juta. Astaga. Atau beda tuh. Ya udah gini. Sekarang 500.000. Nah, saya bulan depan harus naik jadi setengah juta. Oke. Bulan depan setengah juta? Ya. Oke, tapi kalau duitnya sama gimana? Itu nggak bisa tuh, ratusan ribu sama juta beda. Aduh, ini kumaha. Ini kayaknya yang on siapa? Ayo. Nih gimana sih? Udah deh Mang Emang deh. Kalau begitu pokoknya tungguin aja sebentar ya. Nanti Nyi panggil Wak Nyi deh untuk datang ke sini biar ngobrol-ngobrol sama Mang Emang. Dan pemirsa untuk berbicara dan menilik lebih dalam tentang outsourcing ini, tentu saja nanti kita ada bintang tamu. Ya, naik gaji. Iya deh. Asik. Tetap di Ngariung. Mangga tuh.
teh lagu kesedihan. Nyaon teu. Oh itu. Jadi bukan lagu ketenangan ya Mang Emang ya. Udah dong jangan sedih terus dong. Naik gaji atuh Nyi. Iya naik gaji saya juga udah telepon Uwa nih sebentar lagi juga dateng. Oh jadi naik gajinya teh minta ke Wak? Kok minta ke Uwa? Oh. Nah tuh. Kebetulan tuh udah datang tuh. Oh, Sini. ya. Halo. Pak Bambang bisa masuk langsung yuk. Aduh. Ada apa nih? Iya, apa kabar? Alhamdulillah. Pak Ini- Bambang? Pak Bambang Ini namanya Pak Bambang Pak Bambang. Eka. Oh, mangga tuh Pak, cali Pak. Silakan. Aduh. Kalau dilihat dari namanya Pak Eka, berarti anak nomor 4. Oh 4 ya. Pak Eka. Nah tahu nggak nih Oh, Pak Bambang? catur ya tante, catur 4. Mang Emang. Ya. Pak Bambang Eka ini selaku ketua umum dari Gaspermindo ya Pak ya. Emang ketua Pak? Iya. Ketua umum. Ketua umum. Umumnya jadi ketua ya? Umumnya jadi ketua, jadi ketua terus Ya, ya. ya. Nah mungkin bisa diceritakan sedikit tentang Gaspermindonya ini. Ya lah tuh Pak Bambang mau bade naik Bener. gaji ke Pak Bambang, abdi teh. Harus menjadi anggota serikat buruh. Oh tuh, jadi mau naik gaji, Naik gaji. tapi bukan minta sama Pak Bambang dong. Betul, masa minta satu. sama Pak Kita bersama-sama untuk memperjuangkan Tuh. hak-hak buruh melalui Oke, berjuang serikat buruh. lah. Tunggu Iya. sebentar. Sebelum diteruskan, sebelum dilanjutkan nih obrol-obrolnya. Masa ada tamu nggak dikasih minum? Gimana sih? Pak Bambang, yang minum nama Pak Bambang. Apa saja, teh Apa juga saja, boleh. Teh ya? Iya, boleh. Oh, teh. Air putih juga boleh. Apa saja diminta. Iya, masa diminta ya. Semua. Kalau gitu banyak permintaannya. Aduh, Iya. datang dari jam berapa? Saya Udah datang jalan dari jam berapa tadi nih? Jam 6 sudah sini. Oh, jam 6 udah di Iya. Oh, pasti jalan-jalan dulu ya. Jalan-jalan Iya. dulu, muter-muter dulu. Ayo Pak Aduh. Bambang, ngaleut heula Pak Bambang. Iya, mangga, terima kasih. Oh. Tadi Pinter kelihatannya memang nih. ribut amat nih tadi. Iya nih, makanya nih suka gitu. Emang suka agak ngeselin, Pak. Iya. Iya Pak Bambang, saya teh kan sudah 10 tahun teh jadi Nyi Gelis ieu teh. Nggak naik-naik gaji teh Pak, kumaha tuh? Bukan, masalahnya ini keributan, sebenarnya keributan yang nggak penting gitu loh Pak Emang. Bambang. Emang, ya justru emang makanya nih mau diceritain nih. Jadi ini keributan yang nggak penting tapi dia besar-besarkan gitu loh. Besar sorangan atuh. Oh besar sorangan, Emang. nggak dibesarin. Emang. Oh gitu. Jadi udah 10 tahun dia nggak minta gaji. Nggak minta gaji gimana? Nggak minta Nggak minta kenaikan naik gaji, gaji. ya kan? Nah masalahnya karena dia nggak minta kenaikan gaji, ya mungkin dari orang tua saya nggak naikin Emang. gaji Bantu gitu, gitu. Pak. Ya bukan urusan mama kalau Atau kayak kalau gitu Pak Bambang mah. nggak bisa naikin gaji, kunaon ka dia? Justru ini mau dijelasin. Oh, kumaha teh Pak Mau Bambang. dijelasin ya. Supaya bisa naik gaji teh kumaha Pak Bambang? Ini yang bekerja itu siapa? Saya, Bekerja pada siapa? Nyi Gelis ieu, Sebagai apa? pembantu. Pembantu. Ah. Aduh, ini undang-undangnya beda lagi. Nah. Undang-undang tentang pembantu. Oh, gitu. Nah makanya iya. jangan sok Kan buruh teh, Pak. ikutan Abdi teh buruh, demo Pak. gitu, harus tahu aturannya ya. Nah, Iya. tapi sebelum berbicara ke situ, boleh dijelasin dulu Gaspermindo nih apa nih? Begini, jadi memang Gaspermindo itu lahir di zaman era reformasi ya. Setelah reformasi lahir Gaspermindo, di mana Gaspermindo. Gaspermindo ini adalah wadahnya kaum buruh. Buruh membangun serikat buruh itu untuk memperjuangkan hak-hak buruh. Oh, kayak Ya, wadana memang. mereka yang berlindung di serikat buruh ini wajib kami memperjuangkan Oh hak-haknya. iya dong. Dengan kolektif, dengan bersama membangun bargaining dengan pihak pengusaha atau dengan pihak pemerintah. Karena kita alat perjuangan itu harus bersama-sama, harus kolektif. Kalau kita sendiri-sendiri nggak akan kuat menghadapi kebijakan pemerintah, Betul. yang adanya outsourcing sekarang ini kan kita harus bersama-sama mengkolektifkan diri melalui serikat buruh Emang yang namanya iya? Gaspermindo. Gaspermindo sama gas LPG beda dong, Pak? Gas itu gabungan Serikat Pekerja Merdeka Indonesia. Jadi Gaspermindo Iya. gitu. Kalau gas LPG Ketua lain umumnya dong. kebetulan Serikat dulu saya ketua Dprda Jawa Barat. Merdeka. Ya. Sekarang tanggal 3 Maret kemarin saya mendapat amanah untuk menjadi ketua umum Gaspermindo gitu. Nyaho teh Sebelumnya ketua pembinaannya adalah Bapak Jumhur Hidayat. Oke. Yang Jumhur kemarin Hidayat, ya sekarang dia menjadi ketua BNP gitu kan, Oh. BNP DKI. Nah sekarang saya menggantikan beliau. Amanah ini barulah 5 bulan yang lalu. Nah, Oke. tahu Nah, nyai amanah. amanah. Amanah teh. Amanat Tahu Kongres. dong. Jadi Amanah tuh amanah apa amanat? amanah. 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 Amanah itu asal manehna geunah.
Gimana sih? Diminum dulu Iya, Pak iya. Eka. Pak, ada Ditambahin, semangat tuh ditambahin. gila tuh Pak. Silakan. Ditambahin. Oh jadi Diminum buruh dulu teh dong. aya organisasi gitu Pak? Ada dong, makanya Ada. sebelum apalah berkuar-kuar segala macam nggak tahu aturannya, ngobrol dulu sama Jadi yang ngerti. demo-demo buruh-buruh teh naon atuh teh Pak? Ya, Anu, ini di- bentuk di perjuangan teh naon? ya bentuk daripada perjuangan. Perjuangan itu kan ada melalui perundingan, Iya. melalui mekanisme hukum gitu kan. Tapi ada juga melalui aksi-aksi. Nah. Di mana terjadi deadlock akhirnya tumpah gitu kan. Oh, nyata. Menyampaikan aspirasi itu melalui unjuk rasa, Emang melalui mogok. pernah deklok tuh Pak? Ya, Macet gitu. ya mungkin ya selama ini kan buruh setiap tahun selalu ricuh ya, selalu ingin kenaikan upah. Iya. Di mana Iya, masalahnya memang pasti kenaikan upah melulu ya Pak ya. Pasti itu. Memang tidak ada patternnya Pak, harus bagaimana ya, diaturnya. ya memang kan upah buruh tuh harus ada penyesuaian. Iya. Setiap tahun tuh harus ada penyesuaian. Sudah ada caranya melalui Dewan Pengupahan. Setiap upah tahun buruh tuh mah kewe tuh depan kudu belajar upacara heula. Itu beda dong. Upacara teh caranya mengupah. Aduh. Nah, gitu. Ya, pengusaha tunggu teh. sebentar deh, mau dengerin dulu. Aduh, emang nih ya lama-lama Emang. ngeselin nih. Iya. Emang aja. Terus bagaimana Jadi Pak? untuk menyesuaikan contohnya begini. Dulu bahwa tahun ini buruh tiap bulannya dapat beli beras Iya. 5 kilo gitu kan. Oke. Nah tahun depan harus bisa penyesuaian 5 kilo lagi. Iya. Tapi ternyata ya itu yang diperjuangkan ya biasanya tidak nyampe 5 kilo, mungkin hanya 4 kilo. Jadi untuk penyesuaian itu yang sering terjadi tidak sesuai. Tidak ingin naik gaji, sebenarnya ingin penyesuaian saja. Tapi untuk penyesuaian saja selalu deadlock, selalu akhirnya upah buruh tidak sesuai. Karena ada inflasi, ada kenaikan-kenaikan. iya. Hota. Lamun tahun kamari 5 kilo, akhirnya kudu 5 kilo. Iya Ya, justru. masa kamari abdi 5 kilo, akhirnya genep kilo. Lah, enak dong. Atau pan nggak sama, kudu 5 Oh, kilo jadi ya, mau Pak, tetap ya? 5 kilo? Harus 5 kilo. Pak, tuh, dia ada kenaikan, dikasih naik malah nggak mau Pak, maunya sama ya Pak Harus ya. 5 kilo atuh kumaha. Aduh, ya udah Pokoknya terus jadi naik. mau naik terus. Naik. Ya. Kalau nggak naik gaji, kapan saya naik haji? Bener deh, memang harus begitu. Nah, Cuma tuh. aturannya juga harus mesti ada. Jangan main demo yang nggak jelas ya Pak ya. Harus tahu aturannya gitu loh. Nah ini juga untuk perjuangannya sendiri Pak. Mungkin dari pemerintah pasti harus ada Ya. yang membantu juga dong Pak. Ya harus Dari- dong, karena tugas pemerintah ini kan harus sesuai dengan aturan yang Iya. sudah diatur, yaitu bagaimana ada survei, bagaimana buruh ada inflasi, ada pertumbuhan ekonomi. Jadi situlah muncul angka-angka. Iya. Nah biasanya Oh, angka-angka ini tidak sesuai gitu kan. Nah contohnya sekarang upah buruh di Bogor 1.200. Nah ini Jakarta beda deh. Jakarta Bekasi 1.700. Oh. Kenapa Jakarta 1.400? Ini kan kok Oke. jomplang, padahal kebutuhan hidup Jakarta ini lebih Tinggi. besar, lebih tinggi. Iya. Kok di sini kok naik? Berarti itu tergantung pemerintah daerahnya. Ah. Tergantung juga serikatnya yang memperjuangkan, sehingga Bekasi mencapai 1.700.000. Lamun di Bogor naik, di Jakarta nggak naik, berarti nggak pernah belajar ya teh. Makanya nggak naik. Itu lain. Oh iya. Aduh. Anak saya nggak naik-naik, nggak pernah belajar, nggak naik. Aduh, suka begitu nih ya Pak ya. Emang. Nih, untuk itu ditahan dulu nih, Ya. karena kita akan kembali lagi di segmen berikutnya dan pemirsa masih tetap di Ngariung. Ah, enggak tuh. Mang Emang. Hei. Mang Emang. Pokoknya mun can naik gaji terus ya niup suling ya teh. Emang kerjaannya juga main suling Emang. terus. Dari kemarin main suling terus nggak ada. Abi tanyakan ke bapak tak pak, Apa? mun buruh teu naik gaji kumaha pak? Gimana coba? Bos perusahaan teh kudu dinaonkeun pak? Iya, harus diperjuangkan. Harus ada wadah serikat buruh Ya. untuk alat perjuangan gitu kan. Ah. Nah inilah wadah serikat buruh itu yang paling efektif untuk mengadakan lobby-lobby dengan pimpinan perusahaan, sehingga ya perusahaan harus menjalankan sesuai dengan aturan. Tapi Pak, kebanyakan ya Pak, mungkin yang awam seperti Mang Emang nih, dia nggak tahu ternyata tuh buruh harus ikut, ikut apa? Ikut apa? Di Gaspermindo, misalkan seperti itu ya contohnya. Emang pak, emang bener. Emang apa? Emang kudu ikut. Ya justru Emang. makanya ditanyain ini, Ah. ngeselin bener. Pak, eta teh outsourcing pak, kumaha pak? Outsourcing pak.
Nah, Iya teh di outsourcing abdi teh Pak. Iya. Nah, kalau buruh itu mesti ke Gaspermindo ya Pak ya. Mungkin ada kriterianya seperti apa yang bisa ikutan di Gaspermindo itu sendiri? Ya, yang penting bahwa memang buruh ini berniat untuk mengorganisir diri Oke. dengan mendaftarkan diri Dalam organisasi ya Pak ya. Minimal di satu perusahaan itu ada 10 orang di dalam undang-undang itu sudah bisa membentuk serikat buruh gitu. Nah, yang lainnya nanti mendaftar. Oh, jadi mudah saja ya Pak ya. Dalam satu perusahaan kalau ada 10 orang bisa sudah bergabung. bisa membentuk serikat buruh. Oh, emang gitu Pak? Ya, 10? itu undang-undang tentang organisasi. Gitu. Emang ya. Udah punya belum 10? Undang-undang tadi ribet tah undang-undang. Atau bergabung. Undang ngomong soal gitu, undang-undangnya apa undang teh aja. Kalau undang-undang berarti ajak-ajak. Ajak. Nah. Itu. Nah, boleh dilanjut Pak, gimana? Atau bergabung kepada serikat yang sudah ada. Itu kan contohnya? Ya contohnya ada serikat di situ. Ya bergabung saja mendaftarkan diri. Itu kan di situ kan ada persyaratan, ngisi formulir gitu kan, menyatakan diri siap mengikuti aturan ADART yang sudah dibentuk di serikat itu sendiri. Emang kudu ngisi formulir gitu Pak? Iya, syarat untuk menjadi anggota kan, syarat administrasi gitu kan. Iya, jadi kalau misalkan nanti ada informasi lebih dalam juga nanti bisa diinformasikan ya Pak ya pada teman-teman yang lain. Siap menjalankan aturan ADART yang sudah diatur di dalam rumah tangga serikat buruh itu sendiri yang ada di perusahaan di mana mereka bekerja. Kan mungkin pasti sudah ada serikat-serikat buruh di perusahaannya, tidak mungkin tidak ada. Kalau belum ada, baru kita bikin sendiri serikat buruh. Minimal 10 orang sudah bisa. Lamun aya perusahaan tembuka serikat kumaha Pak? Tembuka serikat buruh, nah gitu Pak. Ya, sebetulnya kan harus itu memiliki Harusnya. serikat. Tergantung buruhnya sendiri. Mau nggak berjuang? Kan kita tidak bisa berhadapan dengan pusat sendiri-sendiri. Mungkin masih banyak buruh yang masih belum mengerti Pak keuntungan dari mengikuti organisasi-organisasi ini gitu loh Pak. Ya, itu kan Depnaker akan memberikan penyuluhan di situ. Di mana bahwa alat perjuangan buruh adalah harus berserikat. Karena buruh tidak bisa menghadapi pengusaha yang kuat, yang manajemennya kuat, dan bisa kuat segala-galanya gitu kan. Ya, Kekuatan gitu Pak. alat perjuangannya adalah hanya serikat buruh untuk menegosiasikan kepentingan-kepentingan buruh itu. Nah, dari organisasi tersebut ya Pak ya. Nah, serikat buruh ini sebenarnya teman-teman aktivis buruh ini tuh sebenarnya mau menuju kemana sih Pak? Ke titik mana sampai ke titik mana gitu loh Pak? Jelas tuntutan buruh adalah kesejahteraan. Oke. Buruh harus sejahtera, mendapatkan upah layak, ya, daya beli buruh meningkat, gitu kan. Itu kita juga mendorong pengusaha supaya maju, gitu kan, dan buruh sejahtera. Buruh dengan pengusaha adalah partner, ya. Partner itu harusnya, gitu kan. Kita membangun kemitraan, bukan lawan, partner. Nah di sini kalau partner ini, memang partner. harusnya partner. Kalau kita mengacu win-win solution karena mereka kan saling partner atau kalau buruh lobaan demo berhenti atau nggak produksi. Nah, justru. Ya, itu kan kenapa buruh demo? Mungkin di sini ada hak-hak buruh yang kalau partner itu kan kalau perusahaan maju berarti hak kesejahteraan itu harus ada. Iya, betul. Nah, ini perusahaan maju tapi ada hak-hak buruh yang tidak mengalir kepada buruh. Sehingga buruh bereaksi. Ya, itu. Ya itu undang-undang itu bagaimana setiap tahun itu jelas upah minimum ini berjalan sesuai dengan daya apa yang diinginkan oleh undang-undang. Tapi yang jadi persoalan tadi bahwa buruh seharusnya naik upahnya 100 menurut survei, tapi ternyata naiknya hanya sedikit. Ya hanya 70% dari KHR itu sendiri, sehingga buruh daya beli buruh tadi jadi menurun. Iya. Tidak Semakin dapat menurun ya, Pak, semakin makin menurun. tahun semakin menurun. Ini kan penyesuaian saja. Kalau naik lebih tadi bisa beli 6 kilo beras, bukan 5 kilo, tapi harus bisa 6 kilo itu baru naik. Ini hanya untuk 5 kilo kembali beli beras 5 kilo saja. Tidak sampai ke situ. Iya betul sekali. Dan sekarang nih lagi heboh-hebohnya nih Pak ya, penghapusan outsourcing itu sendiri. Nah sebenarnya agendanya apa aja sih Pak? Ini kan outsourcing itu lahir dalam Undang-Undang 13/2003. Di mana outsourcing itu ada, itu kan istilah asing. Di Undang-Undang itu ada alih daya. Jadi pekerja memberikan pekerjaan kepada PT lain untuk disubkan. Gitu. Nah, yang jadi persoalan bukan outsourcingnya sendiri, outsourcing udah jelas diatur ya. Yang bisa di-outsourcing itu ada pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya bukan pekerjaan inti, tapi pekerjaan contohnya satpam, itu kan cleaning service. Tapi sekarang di outsourcingan tuh pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya inti gitu kan. Pekerjaan-pekerjaan itu di outsourcing itu nggak boleh. Yang lebih persoalan lagi adalah penegakan hukum. Sekarang ini ada pekerja namanya pekerja kontrak ya, PKWT. Nah itu pekerja kontrak itu seharusnya yang bisa dikontrak itu adalah jenis pekerjaan yang tidak berkelanjutan, yang sifatnya sementara, yang sifatnya sementara ya. Yang jadi masalah kan kieu. Buruh kan geus boga pekerjaan, geus aya pekerjaan. Masih kini demo. Yang nganggur teh banyak nggak pernah demo.
Penganggurannya banyak, nggak pernah demo. Iya, Nganggur aja justru- nggak demo, masa usaha kerja demo? Justru mereka merasa punya pekerjaan, tapi untuk pendapatannya mereka Oh, tidak. kurang. Iya, merasa masih kurang ya Pak ya. Kembali masalah outsourcing ya. Gara-gara outsourcing itu buruh telah kehilangan segala-galanya. Iya. Kehilangan berserikat, kehilangan tunjangan masa kerja, kehilangan pesangon. Oh Itu iya, karena gara-gara- outsourcing nggak mendapatkan. gara-gara kerja Emang kontrak. temenang pesangon gitu Pak? Ya kalau yang namanya outsourcing kerja kontrak itu tidak ada pesangon, keluar ya keluar saja. Begitu pengusaha tidak lagi butuh, itu sudah tidak dilanjutkan lagi. Iya. Apalagi kalau pekerja masuk serikat, mungkin. Kalau Memang pekerja- jadi bisa seperti itu Pak. Pada saat misalkan bisa. perusahaan tidak membutuhkan kembali, oke sudah tanpa harus ada Tidak, itu. harus ada apa surat menyurat atau bagaimana? Ya sesuai dengan kontrak yang tadi, kontrak 6 bulan ya selesai gitu kan. Tidak diperpanjang lagi kalau perusahaan, apalagi kalau buruhnya, kalau perusahaan sudah tidak butuh atau kalau buruhnya vokal gitu ya, kalau Oke. buruhnya aktif di serikat, Oke. wah ini bahaya nih serikat buruh nih, nanti banyak keluar, udah aja Pecat. tidak diperpanjang lagi. Emang dipecat benar. Bukan dipecat, tidak diperpanjang kontraknya. Sarua Pak dipecat ini Pak. Ya itulah. Dipersilahkan, Ya. mungkin dipersilahkan Ya. untuk dapat mencari pekerjaan Pekerjaan lainnya di lain. tempat Nah, lain. Itulah ruginya menjadi pekerja buruh kontrak gitu Oke. kan. Tidak ada kepastian gitu ya, tidak selalu sewaktu-waktu bisa berhenti bekerja, tidak Ya. ada tunjangan masa kerja, tidak dipesangon lagi. Nah Iya. Bapak teh sebagai ketua nona Ketua Gaspermindo, Umum Gaspermindo. pernah ngajak buru-buru demo tuh Pak? Wah, itu saya sejak dari saya jadi ketua basis, dulu kan saya ketua basis, saya ketua di pabrik, itu sampai kulit satu hitam di jalan terus. Dulu unjuk rasa. putih, loh, kulit dulu putih. Dulu hitam dulu. Dulu putih. Sekarang angus. Dulu putih jadi begini. Jadi banyak di jalan, Banyak di banyak jalan. demo Ya, terus. ya. Gitu Pak. Pernah nggak Pak ketika berhasil gitu Pak? Ya, ada yang berhasil, ya, ada yang juga tidak, tapi kebanyakan tidak. Karena yang seharusnya kan kita tuh di pengadilan atau ini tidak boleh ada pelanggaran, gitu kan. Jadi unjuk rasa itu senjata pemungkas, senjata terakhir harusnya itu. Oh iya, betul, betul Jangan sekali. selalu harus demo, capek Iya, kan. iya, benar. Seharusnya yang Emang ya, ada jalan lain gitu Pak? Ya, Selain ada. demo Pak? Seharusnya Ya, ada. ada. Tapi kayaknya nih Bapak, nih Pak Bambang Eka nih perhatian banget sama buruh ya Pak ya. Iya. Bapak kenapa bisa perhatian gitu sih Pak sama buruh Pak? Ya, karena pertama saya bekas buruh ya. Oke. Saya mah Baik. buruh di pabrik. Ah. Kedua, saya kan sebagai ketua serikat buruh kan sudah harus melindungi kepentingan anggota. Kan anggota itu kan sepakat untuk membangun wadah perjuangan yang namanya serikat buruh. Nah, jelas serikat buruh ini wadahnya para buruh untuk berdiskusi, paham undang-undang, ya, bagaimana kita juga mengalukan advokasi kepada buruh, mencerdaskan buruh. Itulah organisasi. Advokasian gitu jadi Iya. buruh. Ada dong, bermasalah harus gitu ya. dong. Kalau serikat ada. buruhnya Emang kuat, kayak gitu? itu akan dihitung. Kalau di pabrik serikat buruhnya kuat, pasti pengusaha tidak akan senang-senang. Kalau serikat buruhnya kuat, tidak disogok lah, tidak Iya, disuap iya, gitu iya, kan. iya, iya. Banyak serikat buruh yang disuap, akhirnya tidak membela kepentingan buruh. Makanya serikat buruh harus kuat, harus bottom up, harus didorong oleh buruhnya. Dipilih pemimpin serikat buruh yang jujur, Ya, pemimpin ya, serikat ya. buruh yang tidak berkhianat, pemimpin serikat Tapi kan buruh yang sulit benar-benar. juga Pak untuk mendapatkan orang yang demikian gitu. Pak Bambang jujur apa? Emang jujur Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah jujur, tapi kan agak sulit ya Pak untuk Iya, iya. mendapatkan Ya, tidak, kayaknya memang saya antara saya dan harus Bapak jujur. misalkan Iya, kan seperti harus itu. jujur. Karena kalau Emang. tidak jujur tidak akan dipilih. Emang. Tidak akan dipercaya untuk jadi pemimpin serikat buruh Iya. gitu kan. Dan untuk mendapatkan orang yang jujur itu apa Bapak ada kriteria tersendiri untuk melihat oke dia orang yang jujur dan jadi bisa untuk masuk ke serikat kita gitu. Ya makanya itu belajar, buruh harus belajar, ya harus paham. Terus track recordnya seperti apa, Iya. pernah nggak dia berkhianat gitu kan? Iya. Ya, Itu sudah kelihatan bagaimana dia dedikasinya terhadap perjuangan terhadap kaum buruh seperti apa, itu sudah kelihatan. Iya, iya, Itu iya. sudah kelihatan. Aduh. Nih asik banget ya Mang Emang nih ngobrol sama Pak Bambang Eka. Tapi tenang aja, karena di segmen berikutnya tentunya kita masih punya bintang tamu lainnya yang akan makin bikin suasana semakin meriah nih untuk pembicaraan tentang penghapusan outsourcing itu. Kalau begitu tetap di Ngariung. Mangga tuh. Oke nih sebentar nih Pak nih. Ini memang begini kerjaannya nih. Terus. Mang Emang, Naon? dari tadi kan ngebahas kontrak Ya. sama outsourcing. Ya, terus? Ya enggak? Nah, mungkin Emang. bisa dijelasin Pak, emang aja. Karena dia agak ribet dengan outsourcing dan Mak. sistem kontrak itu Pak. Itu tenang Pak, Pak. Nah inilah kadang-kadang ya orang ribut outsourcing. Ya. Tapi yang jadi persoalan adalah pelanggaran
perjanjian kerja kontrak waktu tertentu. Nah, emang Itu gitu Pak, pelanggaran bener nih. Pak. Contohnya gini, Ah, bener. di sini ada perusahaan besar yang dulunya buruhnya bekerja tetap di sini ya, Ya. tetap. Tapi ujung-ujung disulap berubah menjadi pekerja kontrak. Oh. Apa pelanggarannya? Pelanggarannya di situ yang pekerjaan yang jenisnya kontinu ya, kontinu terus dan sudah puluhan tahun. Itu kan jenis pekerjaan yang kontinu, yang sudah tetap gitu kan. Itu tidak boleh. Oh, menjadi emang tidak pekerja boleh kontrak itu, Pak? tidak boleh. Itu Pekerjaan pelanggar. inti itu tidak boleh dijadikan Bukan pekerjaan inti, kontrak. pekerjaan yang sifatnya kontinu, Oh. berkelanjutan gitu kan. Itu tidak boleh menjadi sistem kerja kontrak. Nah ini berubah dengan alasan pemutihan atau apa. Nah ini pembiaran, pengawasan tidak berjalan. Harusnya pemerintah cegah ini apa yang terjadi. Nah ini banyak perusahaan-perusahaan besar berubah menyelap sistem kerja menjadi kerja kontrak. Oh, emang nggak Itulah boleh gitu Pak akhirnya ya? buruh kehilangan segala-galanya. Yang tadinya sejahtera, ada tunjangan masa kerja, ada pesangon kalau PHK. Nah, sekarang sudah kerja kontrak, ya sewaktu-waktu bisa di PHK kalau tidak butuh gitu kan. Dan Iya. Semudah itu, Pak. iya karena mereka Emang semudah itu. kalau tidak butuh lagi tidak dipesangon sesuai dengan kontraknya 6 bulan setahun selesai gitu kan. Apalagi kalau buruhnya aktif berserikat gitu kan, atau buruhnya vokal, udah jangan diperpanjang lagi. Cap, gitu Jadi Pak ya. gara-gara kontrak buruh kehilangan segalanya, kehilangan berserikat, kehilangan upah naik, Ya. tunjangan masa kerja, jam sostek mungkin akan jadi buruh sudah miskin menjadi miskin. Satu Makanya di dia yang sini nggak kehilangan buruh teh. gara-gara Harga diri yang nggak pernah kehilangan buruh. Iya, betul gara-gara sekali. kerja kontrak ini Ya. merebak di mana-mana. Wah, bagaikan apa? Ini dibiarkan. Nah, Tidak. perusahaan Itu itu emang juga dibiarkan perusahaan gitu, besar Pak. yang seperti Yang itu. perusahaan ya, Pak? besar. Jadi ini tidak ada pencegahan, tidak ada penghentian. Itu tanggung jawab saya ya Pak gitu Pak. Tenang. Berbicara tentang perusahaan nih, berarti kan ada pengusahanya. Ya. Nah, ini ada bintang tamu selanjutnya nih. Emang ya gitu. Ada dong. Ini sebagai pengusaha juga di Wira Usaha. Langsung saja. Ini ada Pak Irman Firmansyah. Ini anggota DPRD Kota Bekasi. Silakan Pak Irman. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak Irman? Mas Silakan. Irman, Ngobrol di sini. tambah Ya, silakan. ganteng aja nih Pak Irman. Iya dong. Udah dari dulu gantengnya. Kenapa baru sekarang Perasaan disebutnya? teh Pak Irman teh kalau nggak salah dulu aktivisnya Pak ya? Iya. Aktivis, tapi Aktivis, sekarang serius, ya. udah jadi Emang. di partai apa Pak? Dari Partai Gerakan Indonesia Raya. Gerindra. Oh, emang Gerindra. Ya. Gerindra. Oh gitu. Nah, Bapak nih sebagai sebelum dilanjutkan minum dong. Biasa suka lupa nih. Dia Emang dikasih wakil sama- rakyat minum juga gitu. Minum dong, masa nggak minum sebentar ya Pak ya. Iya. Gelas mana gelas? Aduh. Pak Irman apa kabar Pak Irman? Alhamdulillah sehat. Cuman agak macet barusan. Macet ya? Oh macet ya Pak ya? Bekasi sekarang macet. Oh macet bagus ya Pak ya? Emang anggota Berarti gitu maju. kena macet juga Pak gitu Pak? Sama. Oh, Kita kalau nggak pakai koridor, ya macet-macet juga. Oh macet Emang juga ya gitu? Pak ya? Ya emang dong. Sekarang soalnya di mana-mana juga macet Nah, Pak. itu masalah komplek yang harus kita benahi. mana Pak dileut Pak? Apalagi kalau ada demo nih dari Gas Bapak Permindo. Bambang. Iya, rombongannya. Udah. Oh benar. Jadi kalau udah mulai turun ke jalan udah kelar deh kita ya Pak ya. Udah Kita nonton pendemo aja. Nah kalau Bapak nih sebelumnya minum dulu Pak. Iya, Silakan iya. Pak. Silakan. Kebetulan haus ya. Iya. Oh, enggak, Pak. Udah macet ya Pak ya haus. Eta Pak Irman tadi di DPRD Kota Bekasi. Benar. Kota Bekasi teh cenah UMR-nya pan tinggi nah Paling tinggi. Paling tinggi, benar Paling Pak, tinggi. paling Emang tinggi. gitu Pak? Se-Indonesia. Se-Indonesia Pak? Betul ya Pak ya? Ya. Emang gitu? Oh, paling Iya. tinggi se-Indonesia. 1.700.000 per bulannya. 1.700.000. Nah, biasanya kalau di kota lain berapa tuh Pak? Ya, contohnya Jakarta saja. Jakarta, Itu oke. kan DKI. kebutuhan tinggi Tinggi, hidup ya. betul. Hanya 1.400.000. 1.400.000. Jakarta emang 1.400.000 gitu? Iya, Oh, kan. 1.400.000. Kalah sama Bekasi? Kalah sama Emang Bekasi. gitu? Kalah sama Nah, Bekasi. sekarang lagi menyesuaikan diri bagaimana Jakarta menjadi 1.900.000. Termasuk juga Berarti lebih Bekasi. tinggi dari Bekasi dong? Ya, Bekasi juga menuntut lagi nanti menyesuaikan diri. Oke. Sesuai. Nah tapi sebelum berbicara ke UMR-nya ya Pak ya. Nah Bapak sebagai pengusaha, nah terus kenapa jadi pindah ke politik nih Pak? Biasanya kan pengusaha paling anti dengan menjadi masuk ke terjun ke dalam politis. Gini, ada sedikit sejarah ketika saya di usaha juga monoton. Sementara saya lihat orang-orang politik itu selalu bergerak dinamis. Jadi saya suka yang bergerak-bergerak lah. Oh, emang Oke. Kalau politik itu politik bergerak gitu Pak? Iya, apalagi Gerindra kan udah gerakan Indonesia Raya. Pasti terus bergerak. Bergeraknya. Ya, emang gitu.
Makanya Untuk saya kemajuan suka ya, Pak, dengan- jadi langsung betul. bergerak. Jadi saya bisa menampung aspirasi masyarakat. Semua masyarakat kita tampung. Bagaimana menyalurkannya, mengawal sampai sukses. Ah, Itu emang oke. disalurkan gitu.